Shalom, kembali lagi dalam Renungan Harian Gereja Masih Injili di Minahasa, edisi Jumat 15 September 2023. Untuk itu mari kita menyembah Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang berkata, Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Salam sejahtera, bersyukur kita di pagi ini untuk boleh lagi menikmati kasih Tuhan. Dan bersama saya, mari kita belajar firman di pagi ini untuk menguatkan kita menjalani waktu anugerah yang Tuhan beri. Kita akan membaca bersama di hari ini dari Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, saudara. Di ayat 21 di kitab Kejadian pasal 50 ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan hati. Jika kita menempatkan diri berada pada posisi seperti 11 saudara Yusuf yang sedang mengalami rasa takut yang sangat besar, yang penuh curiga, yang seolah-olah tidak punya solusi di tengah persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka menjadi orang yang sangat sangat paranoid. Dan ketika mendengar bagian Alkitab ini, kata kedua kali Yusuf bilang, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Seperti beban berat yang dipikul itu langsung hilang. Dan ada plong di dalam hati.
Ada rasa damai di dalam hati. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena ya kita tahu perjalanan Yusuf bersama saudara-saudaranya. Bahkan di pasal 50 kitab Kejadian ini kita bisa melihat bagaimana ketakutan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya ketika mereka harus berhadapan dengan Yusuf yang adalah penguasa kedua di Mesir. Apalagi papanya sudah tidak ada. Mereka langsung berpikir bisa saja mereka akan ditekan. Bisa saja Yusuf akan balas dendam. Bisa saja Yusuf akan membiarkan mereka mati kelaparan. Tetapi ternyata pikiran mereka yang salah itu tidak terjadi. Malahan Yusuf berkata, "Jangan takut. Aku akan menanggung makananmu dan juga makan anak-anakmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bertahun-tahun Yusuf dia mengalami kehilangan kontak dengan saudara-saudaranya. Ya katakanlah dia hidup sendiri dan menanggung derita sendiri. Dia jauh dari keluarganya, jauh dari orang tuanya, jauh dari kesebelas saudaranya. Dia hidup tanpa mereka. Tetapi disebutkan dalam bacaan ini, kehidupan di tengah-tengah derita itu membawa dia pada sebuah kesempatan yang gemilang. Sehingga disebutkan saudara-saudara Yusuf dan orang tuanya dibawa untuk tinggal di tanah Goshen. Tetapi peristiwa ketika ayahnya meninggal, saudara-saudaranya datang untuk memohon ampun di hadapannya. Dan Yusuf pun menangis haru. Sehingga ia mengatakan bahwa ia tak akan mengadili ataupun menghukum mereka. Tetapi ia akan memelihara hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa tulusnya hati Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah mereka-rekakan hal jahat, yang telah menjualnya, yang telah membuat gosip bahwa dia diterkam binatang buas dan mati. Jenazahnya tidak tahu ada di mana. Dia melewati derita yang cukup panjang, tetapi betapa tulus hatinya sehingga dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf menggambarkan hati Bapa yang penuh cinta. Di dalam Yesus, saya dan saudara adalah orang-orang yang penuh dosa. Tetapi dia mencari dan menyelamatkan kita. Dalam ketulusan kasih Bapa yang sempurna, dia mencari untuk menjadikan kita anak-anaknya. Maka mari kita terus cari Tuhan. Mari kita terus sembah Dia. Tetapi mari kita menjadi seperti Yusuf. Sekalipun dianiaya, kita mengampuni. Sekalipun kita dimaki, sekalipun kita dibuli, kita bisa memaafkan orang lain. Kita melepaskan pengampunan karena hidup di dalam pengampunan itulah yang diharapkan Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam pengampunan, kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih sayang-Mu yang terus mencari dan mau menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk meneladani Yusuf yang selalu mengampuni, memiliki hati yang tulus, memiliki pribadi yang berintegritas, sehingga dia konsisten pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dihasilkan. Biar kiranya di setiap aktivitas kerja tugas tanggung jawab kami hari ini dan sampai kapanpun, kami didapati Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terpuji nama-Mu Bapa. Ampunkan salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.